Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Heri Wibowo, selaku pemangku mata kuliah Psikologi Sosial Program Studi Sosiologi Universitas Pajajaran. Saya dan kelompok saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Heri Wibowo yang berjudul Pemasaran Sosial bagian pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Wisnu Dadang Atorik dari Program Studi Sosiologi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari buku Pemasaran Sosial, yaitu Mukadimah Pertama. Pada bagian Mukadimah Pertama, sebagai pengantar dalam membangun bangsa melalui strategi perubahan perilaku, dijelaskan bahwa perubahan perilaku dapat diubah melalui pemasaran sosial. Menurut Kotler, Roberto, Dundee, pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik marketing untuk memengaruhi sejumlah target tertentu untuk secara sukarela menerima, menolak, memodifikasi, atau meninggalkan perilaku tertentu untuk manfaat atau maslahat individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Walaupun terminologi pemasaran sosial tidak sepopuler pemasaran bisnis, perlu diketahui perbedaan antara pemasaran sosial dengan pemasaran bisnis. Kembali menurut Kotler, Roberto, dan Lee, perbedaan antara pemasaran sosial dengan pemasaran bisnis adalah yang pertama, pemasaran sosial memfokuskan dalam menjual perilaku, sedangkan para pemasar bisnis berfokus hanya untuk menjual barang dan jasa. Jadi, pemasaran sosial melihat perilaku sebagai komoditas yang dapat disebarkan sebagai daya tarik bagi masyarakat. Yang kedua, pemasaran bisnis melakukan aktivitas komersialnya dengan berkompetisi dengan perusahaan lain. Sedangkan kompetisi yang ada dalam pemasaran sosial adalah bagaimana kita menganggap perilaku lama sebagai pesaing yang harus dilawan dan diganti. Kemudian yang terakhir, keberhasilan utama dalam pemasaran bisnis adalah berupa laba yang bisa digunakan untuk mesejahterakan diri sendiri. Sedangkan ukuran keberhasilan pemasaran sosial adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu, pemasaran sosial banyak digunakan dalam membuat program di pemerintahan, swasta, ataupun sekolah untuk merubah perilaku yang mendukung kesuksesan pembangunan. Tidak ada salahnya para guru dan dosen bergerak secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kualitas kecakapan belajar untuk membangun perilaku positif dan produktif. Membangun aksi pemasaran sosial merupakan bentuk dari pembangunan sosial, karena kedua hal ini sama-sama bergerak untuk mengubah hal yang tidak kasat mata seperti mentalitas, pola pikir, ataupun cara pandang. Walaupun yang diubah seakan tidak tampak dan tidak penting, tetapi manfaat yang bisa dirasakan bagi negara sangat besar, karena membangun perilaku yang positif seperti self-directed learning, memiliki jiwa need of achievement, dan active learning bisa menjadi stimulus yang besar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah lama diimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febriani Putri dengan NPM belakang 008. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai buku pemasaran sosial, yaitu Mukadimah 2. Mukadimah 2 menjelaskan mengenai sejumlah upaya perubahan perilaku masyarakat yang disinergikan dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah seperti yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Yang berkutip, jika bisa bahu-membahu dan bekerja sama, mengapa harus dikerjakan sendirian? Melalui berfokus pada potensi manfaat yang dapat dihasilkan, maka upaya untuk mengembangkan ragam kreasi dan strategi pemasaran sosial akan dapat memberikan maslahat yang baik bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Aksi pemasaran sosial identik dengan hal-hal yang didominasi otak kanan seperti kreativitas dan inovasi. Dan di Mukadimah 2 terdapat yang namanya pembangunan dan peradaban. Pembangunan bangsa dan negara adalah proses yang terus berkelanjutan sepanjang peradaban manusia ada. Yang kedua, ada peristiwa unik, yaitu upaya menjual produk-produk komoditas yang biasanya berhasil secara efektif, tetapi upaya menjual gagasan sosial biasanya tidak efektif. Ada juga yang namanya investasi. Investasi yang baik itu seperti untuk generasi muda, yaitu memberikan pembekalan dalam bentuk pemahaman kognitif atau brain memory atau juga keterampilan praktik berbasis pengetahuan muscle memory.
Yang kedua itu ada pendekatan besar pengentasan kemiskinan. Yang pertama itu ada push strategi, yaitu peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua itu ada pull strategi, yaitu pendekatan disruptif ke inovasi-inovasi baru yang menciptakan industri baru yang membuat non-user atau non-consumer menjadi user atau consumer. Yang ketiga itu ada bahasan mengenai alasan suatu organisasi atau negara menyelenggarakan aksi pemasaran sosial. Yang pertama itu to facilitate value for individuals, sponsoring organizations, stakeholders, and society, and meeting their individual and collective objective. Yang kedua itu untuk mengintegrasikan praktik berbasis fakta lapangan, teori sosial, dan perilaku, serta wawasan dari orang-orang yang berusaha kami layani dalam program dan penawaran yang efektif. Untuk mendesain pendekatan yang jauh lebih efektif, efisien, berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan publik dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk memfasilitasi perubahan terukur di antar individu, organisasi, jaringan sosial, dan norma sosial, komunitas, bisnis, pasar, dan kebijakan publik. Baik, manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berpikir. Nah, manusia itu sering sekali berada pada situasi sosial. Sedangkan situasi sosial itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu situasi bersama dan juga situasi interaksi sosial. Nah, di situasi bersama ini, orang-orang itu berkumpul karena suatu kepentingan yang tidak terduga misalnya, atau tidak terencana. Kayak orang kalau misalkan lagi kehujanan gitu ngumpul di suatu gedung, atau ketika lagi ada gempa ngumpul di suatu lapangan. Nah, perkumpulan orang-orang ini itu didasarkan atas suatu kejadian. Nah, orang-orang yang berada dalam kumpulan ini itu tidak memiliki ikatan emosional yang dalam, sehingga ya nggak ada interaksi apapun gitu yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan personal yang dalam. Begitu. Sedangkan yang kedua adalah situasi sosial, di mana orang-orang berkumpul karena memang punya kepentingan secara struktural atau secara ekonomis, sosiologis dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan orang-orang yang berserikat karena terikat dalam suatu lembaga, partai misalkan, atau kelas misalkan. Nah, orang-orang berkumpul di situ karena memang memiliki suatu kekuasaan atau suatu struktur yang menyebabkan mereka berkumpul. Nah, orang-orang itu karakteristiknya bisa berubah berdasarkan dua situasi di mana mereka berada. Nah, Indonesia kita tahu adalah negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Dan ini sangat penting untuk kita kaji karena sebagai pemasar sosial, mengetahui dan mengerti mengenai kemajemukan Indonesia itu akan sangat membantu kita mengenali perilaku manusia atau subjek dari tujuan kita sebagai pemasar sosial gitu. Adapun rahasia sukses untuk memasarkan perubahan perilaku, karena kita di sini perannya adalah sebagai pemasar sosial, itu ada 10. Yang pertama adalah customer first mindset. Jadi orang-orang ini atau pemasar ini tuh fokusnya kepada apa yang ada di pikiran para pelanggan gitu. Terus yang kedua adalah search marketing pros. Para pemasar sosial ini harus benar-benar rajin meriset apa sih yang sebenarnya sedang tren dan apa sih yang sebenarnya sedang masyarakat gandrungi gitu. Karena sesuatu yang sedang tren itu biasanya memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Terus yang ketiga adalah they walk the walk, yaitu aktif membaca zaman dan generasinya gitu. Jadi aktif melihat perubahan sosial dan juga perubahan-perubahan yang ada pada generasi individunya. Terus yang keempat adalah customer service urgency.
yaitu mendahulukan pelayanan kepada pelanggan atau membentuk urgensitas bahwa kepentingan pelanggan adalah hal yang utama yang harus diperhatikan atau diprioritaskan gitu. Terus yang kelima ada strategik, yaitu pemasar sosial harus banget memiliki program yang dirancang dengan matang gitu. Terus yang keenam adalah they are change agents. Nah, pemasar sosial ini sejatinya adalah agen-agen perubahan dalam masyarakat. Apa yang diubah? Yaitu pola perilakunya gitu. Terus yang ketujuh adalah they realize marketers are publishers. Nah, jadi di sini tuh para pemasar sosial sadar betul bahwa mereka itu mempublikasikan programnya di hadapan publik. Dan juga pastinya juga melihat bahwa apa yang dipasarkannya atau apa programnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan atensi yang konstruktif gitu. Terus yang ke-8 ada focus on integrated marketing. Jadi ini adalah kombinasi dari kreativitas dan juga inovasi pemasaran. Ini adalah modal dasar dalam praktik pemasaran sosial. Terus yang ke-9 ada they get the sociology of social. Jadi kita itu diberikan pemahaman yang mendalam tentang manusia dan masyarakatnya gitu. Jadi pemasar sosial tuh harus banget mengetahui masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang sifatnya sangat majemuk dan multikultural gitu. Terus yang terakhir ada you atau sisi unik dari pemasar sosial itu sendiri. Karena pemasar sosial itu punya karakteristik yang berbeda satu sama lain dan perbedaan inilah yang akan menghasilkan strategi pendekatan perilaku yang bervariasi. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identitas sosial. Individu memiliki identitas sosialnya masing-masing yang dapat mempengaruhi pola interaksi antar individu dalam sebuah kelompok sosial ataupun kelompok sosial tertentu. Setiap individu manusia membangun dan mengembangkan identitas personalnya yang didasarkan atas sifat-sifat yang spesifik dan perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Di era revolusi industri dan masyarakat 5.0 telah terjadi perubahan yang drastis pada sikap dan perilaku manusia, khususnya pada bagaimana manusia menampilkan identitasnya dan merasa bahagia ketika identitas tersebut disetujui atau diapresiasi oleh publik. Individu mencari peningkatan citra diri atau harga diri melalui eksistensi di dunia digital. Identitas sosial menjadi penting karena memberikan perasaan tertentu pada tempat atau posisi tertentu bagi individu di dunia ini. Manusia yang berinteraksi masing-masing akan membawa identitas sosialnya sendiri, di mana hal tersebut akan dapat mempengaruhi posisinya dalam berkomunikasi, berperilaku, serta berinteraksi dengan individu lainnya. Sekarang saya akan membahas bab 3, yaitu persepsi sosial dari buku Pemasaran Sosial 1. Nah, jadi sebagai konsekuensi dari manusia yang adalah makhluk sosial, kita ini punya kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas persepsi sosial terhadap suatu situasi sosial yang ada. Nah, persepsi sosial ini tuh bisa kita definisikan sebagai sejumlah proses-proses yang dimana dia itu mencoba memahami orang lain, dan tidak henti-hentinya kita tuh ingin tahu tentang orang lain dan juga kita memberi makna-makna terhadap atau tafsiran-tafsiran terhadap berbagai perilaku orang lain tersebut. Nah, kita ini juga di dalam psikologi sosial ini, di dalam isu mengenai persepsi sosial dikerucutkan di dalam 3, yaitu komunikasi nonverbal, atribusi, dan juga karakter pembentukan kesan. Nah, kita akan elaborasi satu-satu. Komunikasi nonverbal ini adalah upaya untuk atau cara untuk bisa memahami atau mengerti orang lain melalui komunikasi non-lisan seperti raut muka, gerak-gerak tubuh, dan emosi, dan lainnya. Lalu yang kedua, atribusi ini merujuk pada proses yang kompleks untuk bisa memahami orang lain melalui alasan-alasan terbentuknya perilaku orang lain, begitu. Lalu yang ketiga adalah pembentukan kesan. Pembentukan kesan ini juga melibatkan manajemen kesan atau pembentukan
hal apa sih yang kita dapatkan dari orang lain atau kesan apa yang kita dapatkan. Nah, di dalam analisis pemasaran sosial ini kita mendalami aspek-aspek manusia di mana kita harus eh, bisa mempersepsi sosial orang secara baik agar bisa memberi keuntungan terhadap penyusunan program pemasaran sosial yang kita rencanakan begitu. Nah, kita bisa simpulkan bahwa semakin diperlukan untuk bisa dibangun pemahaman tentang apa dan bagaimana individu ini berinteraksi antara satu orang dengan yang lain. Nah, aku akan lebih lanjut lagi menjelaskan mengenai fungsi dari komunikasi nonverbal yang akan dilanjutkan dengan urgensi untuk melakukan komunikasi nonverbal. Nah, eh, yang pertama itu dari fungsi komunikasi nonverbal, yaitu dia sangat menentukan makna di dalam komunikasi interpersonal. Dan kedua, perasaan dan emosi itu lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal. Dan pesan nonverbal ini menyampaikan maksud dan makna yang relatif bebas dari penipuan. Dalam kata lain, dia sangat autentik dan dia juga punya fungsi metakognitif di mana dia itu bisa mencapai komunikasi yang memiliki kualitas yang baik atau kualitas yang tinggi. Lalu pesan nonverbal juga itu punya cara komunikasi yang jauh lebih efisien daripada yang hanya verbal saja seperti itu. Nah, urgensi kita bisa mempelajari komunikasi nonverbal itu di mana komunikasi nonverbal ini tuh menyampaikan perasaan dan sikap-sikap individu. Perasaan-perasaan itu disampaikan dengan baik melalui komunikasi nonverbal. Lalu dia juga lebih bisa diandalkan atau dipercaya. Dan yang ketiga, dia itu memiliki peran yang esensial dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi yang lebih intim dan dia juga diekspresikan berbasis dari budaya yang ada. Lalu yang terakhir dia juga menyatakan simbol-simbol tertentu untuk bisa dipahami lebih lanjut oleh orang yang mempersepsikannya. Nah, jika kita bisa mempersepsikan diri kita dengan peran yang baik atau positif, maka sebagai konsekuensinya kita akan merasa tidak pantas atau malu apabila kita tidak bertindak sesuai apa yang kita persepsikan sebagai positif. Misalnya kita menuntut orang itu untuk bisa berbuat baik atau berbuat sesuai teladan. Nah, maka kita akan gak enak kalau misalnya kita melakukan hal yang bertolak belakang dari teladan yang kita laksanakan tersebut. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya kita menunjukkan peran kita sebagai orang yang negatif dan kita mengkirakan bahwa orang lain itu menuntut untuk bisa bertindak demikian, maka big chance itu bakal kita menjadi pelaku dari hal tersebut. Demikian dari bab terakhir akan dilanjutkan pada buku yang kedua, Pemasaran Sosial volume 2. Terima kasih.